takut perang Arab berkecamuk. Ini yang dilakukan Israel. While there is violence on the ground and the killing persists, we cannot talk about the next day or the day after because we have to solve the immediate. But what I can tell you is the kingdom has Israel sangat takut perang Arab kembali berkecamuk. Karena itu, Israel melakukan banyak hal untuk mencegah. Apa saja? Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan Israel tidak berniat mengirim warga Palestina ke Mesir sebagai bagian dari rencana serangannya terhadap Rafah. Negara Israel tidak berniat mengevakuasi warga sipil Palestina ke Mesir, kata Gallant saat konferensi pers pada hari Jumat, dilansir Al Jazeera. Kami menghormati dan menghargai perjanjian perdamaian kami dengan Mesir, yang merupakan landasan stabilitas di kawasan serta mitra penting. Gallant menyampaikan pernyataannya di tengah laporan bahwa Mesir sedang membangun zona penyangga di sepanjang perbatasannya dengan Gaza sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya banjir pengungsi Palestina ke Mesir secara massal. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengatakan timnya sedang berupaya untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja guna mendapatkan jeda dalam perang Israel di Gaza. Dia berharap ada kesepakatan yang memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk dan infrastruktur dibangun. Dan tidak seperti jeda pada bulan November, dia berharap gencatan senjata ini bisa diperpanjang setidaknya selama 6 minggu. Namun tidak jelas apakah Perdana Menteri Israel mendengarkan Presiden AS. Secara historis, hal ini tidak terjadi, terutama ketika AS memperingatkan tentang bagaimana melakukan kampanye militer Israel. AS mendorong taktik, bedah, namun Israel malah melancarkan kampanye yang mengakibatkan lebih dari 28.000 korban warga Palestina. Amerika Serikat telah mendorong untuk mengizinkan pengiriman tepung dari Amerika yang telah disetujui oleh Israel, namun sampai saat ini hal tersebut belum diizinkan masuk. Ada juga kekhawatiran bahwa solusi dua negara telah ditolak oleh Israel, salah satu poin perselisihan terbesar antara kedua pemimpin tersebut. Arab Saudi sebelumnya telah mengecam Israel terkait serangan terbaru pada kamp pengungsian terbesar di Gaza, Jabalia. Setelah itu dikabarkan jika negara Raja Salman itu telah mengirimkan pasukannya untuk berada di benteng pertahanan membantu pasukan perlawanan Palestina. Pemerintah Raja Salman bin Abdul Aziz menyebutkan tidak manusiawi di mana banyak warga sipil tak berdosa menjadi korban. Kerajaan Arab Saudi mengatakan tindakan itu sangat tidak manusiawi yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan kematian dan juga cedera pada sejumlah besar warga sipil tak berdosa. Maka dari itu, Israel harus dilawan karena ini bukan lagi pembelaan namun serangan terbuka. Sementara itu, kerajaan juga mengutuk dan menolak sepenuhnya penargetan yang berulang oleh militer pendudukan Israel di wilayah yang padat penduduk dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional tambahnya. Arab Saudi juga menyebut komunitas internasional telah gagal dalam memberikan tekanan pada pasukan Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata, padahal ini sesuai dengan resolusi PBB 27 Oktober 2023.
Kerajaan juga menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang mengerikan akibat eskalasi yang sedang berlangsung tidak dapat dibenarkan dan bahwa penghentian pertumpahan darah, perlindungan warga sipil dan penghentian operasi militer merupakan prioritas mendesak, tegasnya lagi. Kegagalan untuk segera mematuhi prinsip-prinsip ini pasti akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab pendudukan Israel dan juga masyarakat internasional. Sementara itu, pemerintah Qatar juga mengatakan jika pemboman Israel terhadap kamp Jabalia itu adalah hal yang mengerikan karena negara itu akan merusak upaya mediasi dan juga deeskalasi. Pembantaian baru terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya, kata Kementerian Luar Negeri dikutip dari AFP dari media lokal. Perluasan serangan Israel di jalur Gaza yang mencakup sasaran sipil adalah sangat kejam. Sebelumnya, serangan ke kamp pengungsi di Jabalia telah menghabisi dan melukai setidaknya 400 orang. Ini menambah jumlah korban sipil di Gaza. Resmi pada Selasa 31 Oktober 2023, militer Houthi Yaman mengkonfirmasi telah melakukan serangan terhadap Israel menggunakan sejumlah rudal balistik, rudal jelajah, dan juga drone ke Israel. Dikutip dari media Iran, mehernews.com, Jenderal Yahya Shari, juru bicara militer Houthi Yaman, mengatakan dalam sebuah pernyataan di ibu kota Sana'a bahwa kami meluncurkan ribuan besar rudal balistik dan jelajah serta sejumlah besar drone ke berbagai sasaran musuh Zionis di wilayah pendudukan Palestina. Kami tegaskan bahwa operasi ini merupakan operasi ketiga dalam mendukung saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Sementara itu, dikutip dari Bloomberg, rudal ke arah Israel diluncurkan oleh Houthi pada tanggal 30 Oktober 2023. Jenderal Yahya Shari lebih lanjut berjanji bahwa mereka akan melanjutkan serangan yang lebih tepat dengan rudal dan drone kecuali agresi rezim Israel berhenti. Posisi rakyat Yaman terhadap perjuangan Palestina adalah tetap dan berprinsip, dan rakyat Palestina mempunyai hak penuh untuk membela diri dan menggunakan hak penuh mereka, tambah Shari. Dia melanjutkan dengan mencatat bahwa invasi Gaza dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat dan keterlibatan beberapa rezim. Pasukan kami menjalankan tugasnya dalam mendukung Gaza dan menembakkan rudal balistik dan juga jelajah ke sasaran musuh di wilayah pendudukan, katanya lebih lanjut.